Dan kita sudah kedatangan narasumber, ada Ibu Hajah Ida Komalasari. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat benar, sehat lawan happy-happynya. Nah, itu yang penting bulan. Inggih. Jadi dapat meningkatkan imunitas tubuh kita yang Inggih. Nah, kita papandiran mengenai ekologi bahasa Banjar lah Bu. Inggih bujuran hari ini masalah ekologi bahasa Banjar. Enak pian nih pinanya dikawani lawan Pak Jul Faisal lah. Inggih. Di sini kita Inggih. sambil jalan aja lah Bu. Sambil jalan aja Bu, nya kawah aja manonte. Jadi ibarat ulun betaksi kuning, nya Toyota Porton laju aja nya. Laju aja. Ayo Bu, dimulai ya kan dahulu pengantarnya dahulu supaya kita nih berantakan tahu. Ya kita undang juga bubuhan saran kita di 0511 3252 602. Nah, Ciros, ayo Ciros, kawannya dulu Ciros, Ibu Ida Ciros. Sementara menghadang Pak Jul Faisal, nih mungkin lagi di jalan di sini. Nah, ayo silakan Bu Ida, dimulai ya kan. Jadi Pro 4 RRI Banjarmasin ini memandirakan masalah budaya Banjar. Nah, salah satu unsur budaya Banjar itu adalah bahasa. Nah, di dalam bahasa ini kita perlu mempertahankan bahasa Banjar. Nah, mempertahankan bahasa Banjar ini banyak caranya. Nah, banyak caranya itu salah satu itu melalui buku-buku, melalui sastra, ya, melalui tulisan. Nah, nang ini ulun anak mengenalkan budaya Banjar itu yang dilihat dari ekologi bahasa Banjar. Nah, nangaran ekologi bahasa itu interaksi bahasa dengan lingkungannya. Nah, interaksi bahasa lawan lingkungannya. Nah, jadi ekologi itu berhubungan dengan lingkungan, Bu. Nah, jadi kalau ekologi sastra berarti berhubungan lingkungan dengan sastra. Nah, jadi kalau ekologi bahasa itu hubungan lingkungan dengan bahasa. Nah, lingkungan ini banyak, Bu. Nah, itu ada tumbuhan, nang kita sambat itu apa flora jururang toh. Nah, kalau bahasa Indonesia flora leh. Namun bahasa Banjarnya ningali lalu flora. Nah, tumbuh-tumbuhan ada juga yang berhubungan dengan hewan, binatang. Ada lagi yang berhubungan lawan arsitektur rumah. Ada juga yang berhubungan lawan peralatan dan lingkungan hidup. Ada juga yang berhubungan lawan sistem berpikir. Nah, jadi yang ngaran macam-macam. Jadi ngaran ekologi ini kadang-kadang dahulu lagi isi makan ekologi tumbuhan zaman kuliah di biologi kala. Soalnya ada juga ekologi bahasa itu tadi. Jadi hubungan lingkungan dengan bahasa. Nah, jadi kalau kita ketika berbahasa lah, baik menulis buku itu muncul ekologi tadi, lingkungan yang ciri khas dari bahasa Banjar. Nah, saling keterkaitan lah. Ya, saling keterkaitan. Makanya ini biasanya muncul dari penulis yang berasal dari orang Banjar. Nah, jadi kan ada orang Banjar kan bisa. Bisa aja tuh, mana dikenalkan andinya juga. Amun kita orang Banjar, ini kan karena menulis berhubungan dengan lingkungan kita, bahkan di lingkungan kita nang muncul. Misalnya kita nih baulah paribahasa. Nah, paribahasa itu muncul misalnya kata tandoy. Nah, tandoy lan binjai. Nah, di benua lain kan ada di Banjar. Nah, itu ngarannya ngaran ekologi bahasa. Kalau penulis itu bertujuan mengenalkan kearifan lokal atau lingkungan yang ada di Banjar. Nah, kalau misalnya nang di Jawa kan lain lagi. Iya, amun misalnya kita bepandiran misalnya paribahasa muncul kata beneh ya kala. Amun di Amerika kan ada beneh. Orang kan ada makanan beres ya kala. Nah, itu ngarannya bahwa ekologi bahasa itu akan mencirikan kearifan lokal dari benuanya itu masing-masing. Nah, jadi kita perlu mengenal amun kada ada ilmunya itu ekologi itu asing. Jadi memang harus mempelajari. Nah, karena ulun ini kan nang ajar bahasa, jadi ulun tahu. Jadi ekologi itu hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya ekologi bahasa berarti lingkungan itu mempengaruhi pemakaian bahasa. Nah, jadi kalau lingkungan berbeda,
maka ekologi yang muncul di dalam sebuah tulisan dan di dalam sebuah bahasa itu pun akan lain. Nah, kalau mencontohkan lah dahulu lah buhan piane tak tataho lawan paribahasa. Ya kalau paribahasa Banjar. Nah, ada peribahasa Banjar yang asalnya itu dari tumbuhan. Nah, misalnya asal dirabung juga. Nah, tahulah pian rabung Aceh Iros. Rabung tuh anak paring tuh kalau. Nah beneran anak paring. Nyaman Nah, juga nggak lawan walo. nyaman bener, walan walo, walan santan ya kalau lawan daun Jangan kato. lama. Nah, rabung itu Bu belum tentu ada di wilayah lain. Iya. Belum tentu. Tapi di Cina banyak. Di Cina banyak gasan makanan pande juru rantau. Iya. Enggih. Iya. Enggih. Nah, kalau di Cina banyak, tapi Bu mulai berkurang juga apa aur dimakan pande terus. Iya. Anu rajin itu dibuat apa model kayak asinan itu dalam lah. Makanan khas orang sana mungkin itulah. Bisa juga. Nah itu Bu itu pian ke Cina leh. Amun di wadah Kalimantan Selatan ini rabung itu nang anom, bambu nang anom itu diulah orang dalam bentuk paribahasa. Jadi asa dirabung juga apa artinya asa dirabung dua Aceh Iros? Asal dirabung. Nanti bisa ditanggang. Lain nah Ciden. Asal mulanya kan itu kan Bu. Nah lain, sejuta nah bila dapat nah. Ini kita sapa dahulu yang datang ini lah. Inggih. Nah, Iya ini lah was karena dapat Inggih. Selasa ke Her. Enggak. Selasa malam. Jadi Kenapa pian menghilang pulang? jadi nih kebanyakan fans Bu kebanyakan penggemar jadi aur benar ya Apa kabar dulu nih Pak? Alhamdulillah. Faisal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kada tepat waktu karena memang sedang bookingnya hanya semalam. Iya. jadi kisahnya Bang Julai memandirakan ekologi bahasa. Jadi nangan ekologi bahasa itu tadi lingkungan itu mempengaruhi bahasa yang kita gunakan. Nah, tujuannya kenapa muncul lingkungan itu akan menggambarkan kearifan lokal di lingkungan kita. Nah, jadi misalnya orang menulis baik peribahasa, baik ungkapan-ungkapan itu banyak menggunakan ekologi dari kearifan lokal Kalimantan Selatan. Nah, makanya jadi ulun contohnya yang paribahasa yang dari tumbuhan. Kan lingkungan nih tumbuhan masuk. Jadi ulun ada asal dirabung juga. Rabung itu ciri khas tumbuhan yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi Aceh Iros kan tahu ngarannya. Anu maknanya asal dirabung juga. Nah, akhirnya artinya itu bila orang tua atau menasihati nang anom nih menyambet mau dikaya kada patuh tuh nah. Padahal nang Tuhan ini biasa juga kalau anom. Nah, rabung tuh anom artinya. Jadi asa dirabung juga itu jangan meremehkan orang tua tuh kan biasa juga anom. Nah, maksudnya kayak itu. Ya Rusai, aku jangan meremehkan orang tua. Tadi asalnya dirabung juga. Jadi orang tua kan biasa anom juga. Jadi tahu. Dahulu anom juga merasa. Enggak. Nah, jadi rabung tuh Bang Julai masuk tanaman lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, ada juga paribahasa dapat tandoy membuang binjai. Nah, tandoy membuang binjai. Kan tahu lah buah tandoy. Sama-sama pada masam tapi amun binjai ada warna manis. Berarti kan sama-sama masam jersiden kan. Kada denang manisnya kira-kira keduanya tah. Itu sama dengan ini loh Bu. Yang harapkan 3 jam tengah hari air ditumpahin ditumpahkan sama. Enggak bujur, enggak. Nang sebenarnya nyaman aja gitu nah. Enggak. Kayak apa Bu tidak. Enggak bujur. Jadi misalnya berisi kawan, sekong ada kawan hanya dibuang nang ada. Nah, padahal kada boleh nang kayak itu. Jadi ya jadi membuang nang ada tadi, dapat nang hanyar sama aja. Padahal keduanya itu parlo, nang dahulu parlo juga. Buang sepatu dapat sandal apa ngapung itu? Nah, membuang sepatu dapat sandal itu bagus Sam. Membuang sandal dapat sepatu. Membuang sandal dapat sepatu bagus sih. Membuang sepatu dapat sandal. Ya sandalnya larang gua.
Sandranya larang mungkin lah. Bisa. Bu Ida, ini kan ekologi kan luas sekali ya, jadi pengaruh lingkungan mempengaruhi kebahasaan Enggih, seseorang. enggih. Mungkin kan sudah bicara banyak setengah jam tadi. Apakah juga dia akan mempengaruhi cara berbicara? Enggih, Karena kan termasuk. ekologi bahasa itu kan linguistik dalam pengertian yang sangat luas. Ada banyak faktor. Contoh sederhana, nang bekelere ini, nah Bu, Nang, sudah bisa menyambat nih. Belum mempelajari bahwa dia sebenarnya tidak bekelere gitu. Tapi ketika dia masuk dalam lingkungan yang seperti itu, untuk bekelere. Satu. Yang kedua, orang Banjar yang kada bisa menyebut huruf R kayak ulun itu identik dengan beberapa kampung saja. Nah, misalnya Bubuhan Banyuanyar, Bubuhan Sungai Baru atau apa. Tapi jar itu Pak Cule dikatakan orang nama Kelere ini asli Banjar. Jar. Nah, walaupun ulun kemarin ketemu orang Lampung juga banyak yang bekelere. Nah, berarti kada mutlak kan? Enggak, jadi gini, dalam konteks bekelere itu ada dua. Ada bekelere karena pengaruh lingkungan, ada bekelere karena memang alat ucapnya tidak sempurna. Nah, alat ucap tidak sempurna ini biarnya ke lingkungan yang bagus, R-nya gitu, tetap kada bagus. Tapi yang karena lingkungan itu dia akan menyesuaikan. Nah, kenapa? Bunda, menurut Pian, adakah masuk ekologi juga nggak itu? itu ngarannya masuk dalam cara berpikir, karena ekologi itu ada tumbuhan menampilkan, ada tanaman, ada hewan, kemudian ada arsitektur rumah, ada peralatan hidup, ada cara berpikir. Nah, jadi cara berpikir itu mempengaruhi juga di dalam lingkungan, menggambarkan. Nah, makanya jadi orang nah amuntai kalau banyak kan KPKWR toh, nah amuntai lingkungan amuntai kandangan kawat terus. Nah, artinya ketika dia masuk dalam ekosistem yang bisa menyebut dia kan bisa. Itu beberapa kita temukan. Dan memang orang Banjar apakah diidentikan dengan bekelere juga tidak bisa dikatakan begitu. Karena sangat tergantung dengan kampung-kampungnya. Jadi tergantung lingkungan. Betul ya, begitu juga itu pengaruh cara berpikir. Tadi Ibu Ida mencontohkan misalnya tumbuhan, ya kemudian Hewan. lingkungan seperti sungai juga akan mempengaruhi. Contoh ya, kenapa orang Batak ya, atau orang itu kalau berpendek nyaring misalnya, atau orang di Pelihari yang di pantai berpendek nyaring, itu pengaruh lingkungan. Karena kalau di pantai itu kan suara terhembus angin. Terhembus angin dan dia bersaing dengan suara ombak. Jadi modelnya mereka yang tiga di pantai itu berpendek nyaring. Kalau ada tulian semua gitu. Dengar. Iya, jadi orang Madura yang di pinggir pantai berpendek pasti nyaring. Nah, itu juga kalau menurut hemat ulun itu bagian dari ekologi bahasa, ya, bahwa dia berpendek nyaring karena seperti itu. Nah, Cara lingkungan. ini tergantung Bu Ida aja, ini kan namanya secara teorinya kan Bu Ida nih. Nah, lalu juga ada ekologi lingkungan yang terkait dengan berbicara. Apakah orang Solo itu dianggap paling lembut ngomongnya, sehingga pelan. Jadi pasar yang paling sunyi di Indonesia itu pasar Klewer di Solo, karena mereka tawar menawarnya sangat pelan. Yang paling nyaring di mana Pak? Yang paling nyaring tawar menawarnya di mana? Banjar, pasar di Sumatera, Batak, Pak. Ya, kota tawaran dulu kayak Bakalahi. Nah, apakah itu juga termasuk ekologi? Saya pikir nanti perlu juga penggaris besaran dari Bu Ida, karena belum soal teori linguistik yang lebih dalam itu tidak begitu ingat lagi. Gimana Bu Ida? Nah, jadi kan tadi kan ada tumbuhan, ada hewan, kemudian cara berpikir itu masuk pengaruh lingkungan masuk toh. Ada lagi Pak yang misalnya nang Kalimantan Selatan Banjir nih ada bubuhan yang kada di luar. Nah, muncul dalam peribahasa misalnya Mahampalas Bamban. Bamban itu samalan pareng. Nah, apa artinya Mahampalas Bamban toh? Iya beneran. Tahu sih, pada kada tahu. Tadi Licin nih toh. Jadi Bamban itu sudah licin, dihampalas itu perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Enggih, perbuatan sia-sia. Nah, jadi dalam peribahasa itu sendiri pun muncul ekologi khas Kalimantan Selatan.
Nah, jadi otomatis itu akan mengenakan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Alon akal mamilandok itu apa juga artinya akal mamilandok? Makali benar tuh sudah tuh. Membunguli orang. Iya, ay. Menggunakan akal untuk membuat strategi tertentu ya kalau bahasanya. Kalau pilandok itu apa bahasa Indonesianya? Bisa rusak, Kancil. kancil lebih tepat kancil apa? Kancil kalah. Kancil kah? Pilandok ya. Kancil yang rusak belain lah. Belain tak halus sedikit gue. Nang mana nang halus. Kancil ya. Oh, kayak itu. Pilandok jual. Sama orang kancil rasanya pilandok. Nah, ulun ini kadang Dan menguasai. itu perlu dipelajari sifat kancil kenapa dijadikan idiom untuk memilanduk itu. Nya pintar tadi ya. Hah? Nya pintar teh. Bisa jual atau memintari kan apakah itu negatif apakah positif walau alam. Tapi kebanyakan asumsi masyarakat amunang akal mamilandok dia pasti sudah negatif. Nah iya. Enggak. Jangan ada positifnya karena mungkin kekecewaan di Bumeli tadi. Enggak. Mintari orang. Mintari. Berarti sama aja maknanya pala lan membunguli orang lan mamilandok. Kalau lebih tepat itu sebenarnya begini, dia yang menyindir akal memilanduk itu orang yang memang kalah secara intelektual. Jadi merasa ditipu oleh ketidakmampuannya saja sebenarnya. Yang punya akal memang begitulah kemampuannya gitu kan. Kita bicara orang ahli anggaran akan bicara dengan rakyat misalnya. Maka bagi rakyat kan dibunguli juga gitu kan. Tapi dia sebenarnya bicaranya sesuai dengan kapas itu kalau menurut ulun lah. Beda dengan makali. Gitu. Lagi Bu? Nah ada lagi pulang hayam berumahan. Itu paribahasa juga. Nah apa artinya hayam berumahan? Ayam di bawah rumah. Tahu ay? Itu kalau diumpamakan orang nang kada mau keluar pada kampung halaman. Nah, bagana aja, bagana aja di situ. Kada mau mengaluar. Beda dengan katak dalam tempurung ya. Katak tangan polong tuh kalau katak dalam tampurong itu kada tahu diurang. Kada tahu diurang lah. Ya, itu sama dengan memakai kacamata kuda. Lihat komposisi. Jadi dia jagonya jago kandang seperti katak dalam tempurung. Ilmunya kada bertambah. Harap di situ juga. Harap di kampung aja lah. Lalu pola pikir cara pandangnya ya tadi cara pandang apa tadi kuda tadi Kacamata kuda. Pian kacamata kuda. Nah, jadi dia tidak mau melihat kemungkinan lain, lurus saja. Sehingga kalau ada perubahan dia menjadi sok mental. Nah, terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nang hayam baru rumahan tadi, orang nang kada mau merantau, hendak begana di rumah aja. Kada baik juga nang kayak itu. Misalnya di kandangan hendak kuliah, kada kabanjar misalnya jurusan nang dikehendaki misalnya, tapi kada hakon makanya begana di rumah aja samakan lawan hayam berumahan. Kalau misalnya katak dalam tampurong, itu orang nang kada tahu diheber, iyalah. Ya artinya dia pintar-pintarnya seorang gitu loh. Pintar-pintarnya seorang kada bertambah ilmunya. Tempurung tuh banyak perkembangan yang lebih baik lagi. Jago-jago kandang lebih tepat gitu. Nah, selain peribahasa apa Bu ekologi itu yang ada juga tatangar. Kayak jadi host gitu ya. Ada juga ada juga tatangar. Tatangar itu sama lawan pertanda. Pertanda itu misalnya ya kalau menang rancak kita toh amon ditawak ulang amon ada burung halang di atas pacangan ada nang maninggal aja. Nah, ada lah pian mendengar nang kayak itu. Iya. Nah, itu binatang. Kolek-kolek ya. Nah, itu ngarannya tatangar, tapi itu hubungannya dengan hewan. Ada ekologi hewan. Nah, ada juga kan misalnya amon inya ada awan nang kayak begelumbang. Itu artinya banyak iwak nang timbulan. Nah, jadi awan itu kan termasuk gejala alam. Jadi kan ekologi itu tadi kan ada hewan, ada binatang, ada gejala alam, ada arsitektur rumah itu kan banyak tuh. Nah, tapi diungkapkan dalam bentuk bahasa. Nah, jadi dalam bentuk bahasa itu tadi makanya termasuk
amun ada awan yang begalumbang Ada banyak ini. banyak iwak timbulan sama lawan bila bulan nang apa Pak rajin tuh Pak. Bila bulan purnama. Bila malam ya ada bulan pina bepayung, cirinya banyak iwak timbulan. Nah, nang nyata dulu bilanya ada perubahan bulan itu kan perubahan terjadinya pasang surut. Tuh, kalau Ya kalau hubungannya nang kayak itu. istilah bila Cina apa bulan kayak Cina bepayung lah. Kayak ada bulan bepayung gitu nah kayak apa Karena bentuknya? memang kalau kita lihat Nang kayak sabit kah? ya posisi bulan itu memang seperti ada orang yang memegang gitu. Lu Oh. imajinasi lo masa kecil tuh bulan tuh seakan-akan ada orang yang berpenghuni lalu ketika dia sabit, ketika apa tuh seperti ada orang yang Yang duduk di bawah. tindakan di bulan itu. Tapi memang orang Bali ketujuh membuat ibarat-ibarat itu. Bu. Jadi simbol-simbol itu awalnya dari ditafsirkan. Ditafsirkan. Nah kemudian dari penafsiran itu muncullah semacam teori, teori sederhana yang simbolnya dimaknakan. Ya. Kita lihat peribahasa misalnya Ari Priyak tanda tak dalam gitu kan, toh kosong nyaring bunyinya. Itu kan secara logika benar ya, bahwa banyu itu bila nyoba, ini beda dengan ibu tadi ya, kalau banyu itu kalau gelombang beriak itu biasanya surut. Tanda tak dalam. Kalau tong wadah gitu kan, wadahan panci yang bertutup kita catuk bila bunyinya nyaring itu kosong. Nah itu lalu dimaknakan, lalu diidentikan dengan sifat-sifat manusia. Itu ekologi benda lah, boleh bilang itu. 0 lawan kosong itu sama lah Bang. 0 lawan kosong. Ini ketangguhan Tianang dahulu, beda. Beda lah. 0 itu masih ada, Oh masih ada. kosong memang tiada. Jadi tong 0 nyaring bunyinya kada boleh. Kededa. Jadi 0 itu termasuk ada. Oh 0 termasuk ada lah. Nah, makanya dia nggak ada misalnya 1 dikurang 1 kosong, nggak ada 1 dikurang 1 0. Jadi dia bagian dari angka. Kalau kosong hampa. Ini bahannya jar 0. Dengan penyebutan kosong ini. Tapi kalau kita menyebut angka 0, 001. 001. Kalau kosong 0 dibaca kosong itu salah. Karena Oh. bunyinya 0 bukan kosong. Kalau kita kan dalam Apa istilahnya Bu? berita, Pembunyian. biasanya dalam Pembunyian bahasa aksara. kita kosong ini. Padahal 007 kayak. Ya. Iya salah. Bila menyebut nomor itu kosong salah, harusnya 00. 0 itu kan 0 ya. Kalau kosong kan bukan 0. Lagi Bu? Lagi, jadi itu tadilah nang contoh nang tari bahasa yang dari tumbuhan tadilah. Supaya banyak kayak hantayong bakaraut tahlap ya. Nah itu binatang. ya. Hantayong itu apa? Udah kali. Tayung Ciput. Siput. Nah, Di ciput. anaknya katuyong. Nah, jadi misalnya le abang tadi kan talambat itu mungkin aja kan sidin kayak hantayong bakaraut marga mogok. Ya. Mogok ya lain macet. Nah, macet. Aku macet di jalan atau bisa juga bisa sepeda motor misalnya orang tuh lambat benarnya ada juga kan ada juga yang memparapas yang lajuan. Ada juga. Nah, itu bayangan orang nang lambat ya, lambat. Jadi kalau misalnya ada juga seorang anak memasak misalnya menyang iwak itu saja hanya tuntong padahal yang disiak sedikit. Nah itu sama dengan lambat. Amun kita Mengayakat. amun kita kalau mengambil umpakan menyang iwak saya tempat benar tukang di pasar toh sama nih tuntong nang sekilo itu kebiasaan. ya kebiasaan amun ulun sampai layu iwaknya saja kada tuntong banyakan Sambil melihat HP, sambil menyahuti pengendara. Lambat. nya nang dijapai mahir pulpen han hanya dijapai iwak di kacaknya lalu layu jeruran sampai layu iwaknya. Nah itu ada juga arsitektur rumah misalnya ada peribahasa orang menyorong tongkat inya menyorong geleger.
Artinya itu kada nyambung. Ya, nang dikahendaki kada sesuai lawan. Jadi ulun bepandir lawan Bang Jo, misalnya ulun bepandir A, sidin bepandir B. Nah, itu ngarannya kada nyambung. Ya kala kemudian ulun lawan Acu Inor, sidin memandirakan bintang film Hollywood, cakanya ulun lain. Ulun pernah nangka itu. Orang memandirakan Syahrukan, beberapa seorang datang maka umpat bepandir Syahrukan tuh orang amun tai kahajar. Itu ngarannya apa lain nang disurung, lain nang kada nyambung tadi. Nah, kata tungkat lawan geleger itu khas dari arsitektur Banjar. Sukat. Nggih, tungkat. Nah, ada juga biar batihang haur bambu asal rumah seorang daripada batihang ulin taga rumah orang. Haur itu apa abang artinya? Ya itu kan bambu yang Nah, bambu. Kecil. Jadi baik isi rumah seorang biar bambu daripada isi rumah Jadi ulin ada kata bambu orang. yang besar, ada yang kecil. Kita menyebutnya pareng leh. Jadi ada istilah haur kuning. Jadi dia bambunya kecil-kecil, sama tingginya dengan yang lain yang dipakai ya untuk lanting. Untuk gonal tuh. Kalau ujian boleh. Ada unjun, gesen lanting, ada leh. Lanting itu tuh gonal lagi. Oh, enggak lagi. Rambung tuh kan. Ya yang kayak tangan kita nih namanya dia gitu kan. Kalau haur tuh kecil. Oh, haur halus leh. Kayak kita tuh paring Jepang. Nah, tahu sidin macam-macam paring lah hai. Paring Jepang tuh kan jadi tanaman kadang-kadang dibikin kecil, dibikin apa tuh. Ikat-ikat pernah melihat kan. Gitu. Itu saya jadi ulah orang kursi meja leh. Nggih, itu rotan Bu. Rotan pulang leh. Ada enang dari paring, ada juga. Tapi dia tidak menjadi bagian dari tulangnya karena itu kada kode bengkokan kalau paring tuh. Oh, leh lurus. Rotan tuh kan ya padat. Paling kan tengahnya bolong. Bisa pecah. Mau diberebuk dalamnya. Nah, kalau nya rotan padat kalau di ulai-ulai. Gitu. Terus Bu. Ada lagi yang arsitektur rumah itu memakai misalnya jauh lantai pada bubungan jar. Itu ada perbandingan gitu. Kaitannya kadang-kadang sama kenyataan dengan impian. Nah, bujur benar. Jadi itu orang nang talalu mahaya setinggi langit. Kenyataan itu dianggap lantai. Dianggap itu bisa juga antara kuitan sama anak bilang kada ada lalu palit-palitnya. Mohanya kada sama, kulitnya kada sama, kelakuan kada sama. Itu perlu dicurigai, menang kayak itu kadalah. Kalau dicek nih tetangga. Lambaram. Nanti ada sama tetangga. Kenapa aja calawat jadi TKW di eret anak mah kakak luar kariting mancung hidungan. Ja kasindiran ya beneran kah? Ya itu kasindiran tuh ada. Ada leh. Jadi ada. Mau lah kada dihayu-hayut kasindiran. Bukan, kasindiran tuh tidak mesti secara seksual, ada misalnya gen yang masuk. Bisa karena terlalu memikirkan. Ada dua kasus. Pertama ulun ini kan dianggap banyak orang menyangka Cina. Mata mencari juriatnya kan udah Cina gitu kan. Tapi mama tuh waktu hamil kan mengajar di SMP 6. SMP 6 tahun 67, 60-an tuh kan tuh hampir 90% Cina. Nah, jadi waktu hamil tahu asimuh anak Cina, sayangnya hilang. Jadi matanya aja tompati. Jadi kalau berjalan ke mana-mana disangka Cina. Tapi bentuk wajah memang mirip kita bentuk. Yang kedua, ulun punya acil, anak sidin yang kelima tuh mirip unyil. Jadi waktu hamil tuh lagi rame-ramenya film unyil. Unyil boneka. Zaman TVRI. Ini unyil. Jadi wajah anaknya mirip itu. Astagfirullah. Gitu. Bukan, dan memang cakep juga karena unyil cakep kan. Dikia unyil apa? Ada Bang, cuman diakui bahwa wajahnya ya mirip unyil itu ya tadi kesindiran tadi. Makanya kadang-kadang kan ada banyak pesan bagi yang hamil, diawasi nang bunga-bunga saja. Nggih, beneran. Lalu nang didagangkan nang baik-baik aja. Nggih. Nang dijapai nang halal-halal aja. Nggih. Anak ulun lah. Nah, ya sudah. Apa nih? Lagi hamil nih, siaran di atas. Nah, petugas ini dari Austria memasang alat ini. Setengah bulan ke sebulan? Lawas mainnya petugas di sini, maka nang orang Austria itu tadi hanya kawin Bu,
Jadi bila ulun dinas, excuse me mam, ya. Mencapai parut. Nggih. Kenapa aja ulun kayak ini? Permisi nih mencapai. Nggih. Supaya dia rakas terjangkit bininya, orang seminggu. Nggih. Nah, sekalinya bisi anak tinggi besar juga ini. Nggih. Siapa pian kasih Din? Kitanya Pak. Tapi pian tuh memang tinggi besar juga kan, jak lain jak pian halus. Ada tinggi halus. Ada halus, laki halus. Oh iyalah. Nah, laki halus aja lo tahu. Tapi kan ada istilah tinggi halus. Ada tinggi besar. Kalau ada kacil molek halus Nah, gitu. di sininya ganal banar. Oh, percaya orang luar Itu negeri lah. untung di Parut aja yang dijawab si Bimula. Mana-mana. Nah itu kan jar bisi anak, jar karena kawin kan hanya seminggu. Tahu kesindiran kadanya kan tahu juga. Enggak, sebab biasanya kesiniran tuh karena kita terbawa dalam imajinasi positif. Uma, bungasnya, Uma, gagahnya, gantengnya. Mamuani Cina habis juga matanya sipit. Nah, makanya ibu-ibu hamil jangan menonton Upin Ipin karena rambutnya sebilah aja anak. Jadi bisa menonton bungas-bungas ini ya, Ibu Ida. Kada amun hendak rambutnya gondrong ganalakan Upin Ipinnya dahulu. Madang rambut Upin Ipin gondrong. Anak ulun be langkar bener juga karena ulun waktu hamil ketujuan dan drama Korea. Jadi memang kesenian itu ada dari itu. Ada kayak gitu lah. Jadi kawan-kawan psikologi bahasa tidak sekedar berpikir apa yang diucapkan, ya, tapi menggambarkan sesuatu bisa dalam bentuk fisik, dalam bentuk kelakuan, seperti itu. Nah itu jadi kita melihat bahwa memang persoalan-persoalan ekologi linguistik ya, itu tidak sempit sebatas peribahasa, tidak sempit sebatas yang kita sampaikan. Patangar, Makanya sampai tadi yang pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap cara berbicara, ya, bagaimana kalau ini bergaul di keluar, ya, keluar dari sana terbawa penilaian keluar itu pengaruh lingkungan juga, gitu kan. Nah, jadi ingat itu. Dulu SD-nya Muhammadiyah ulun. Kampung di Kastubun, tapi SMP-nya sampai 6. 3 tahun bergaul dari sampai 6 itu praktis cara berbahasa ulun Indonesia banget. Karena pengaruhnya Bahasa boleh ke kampung bila pakai kada sengaja terbawa tuh gaya bahasa, kadang-kadang disindirkan awalan waktu lagi halus bahasa Indonesia. Dulu kita sangat sangat menganggap pakai bahasa Indonesia itu sombong dulu. Sekarang nggak masalah. Karena pengaruh media sosial kita pakai enggak, pakai gue, pakai lu sudah nggak dianggap sombong. Dulu jangan coba. Misalnya apa kabarmu? Wah, pakai kabar ikan ya, itu kan gitu. bahasa Indonesia makanya lu harus dua Nah, haliling jar. Nggih. Paling tetangga gua. nah itu Bu Ida silakan kalau Bu Ida. Nggih. Pak sudah lihat timer tuh. Nggih. Ada lagi peralatan hidup lawan perlengkapan, misalnya baju dapur ke negara. Nah dapur kan tidak kalau di luar leh. Nah jadi dapur itu masuk salah satu perlengkapan rumah tangga. Beda lah. Lainnya ada pengertian dapur itu padu ruangan ya, kalau ruangan gedesan masak dapur, tapi ada juga dapur gesan menyalakan api Yang dari lihat itu ini jadi ada dapur padu nangsa ruanganan, dapur sebagai tempat, dapur sebagai alat memasak. lain Ya, duduk di mana aja di dapur, kalau mungkin duduk di wadah nang tongko ya kalau luyuh burit jadi baju dapur kan negara nang apa nang artinya Aceh Iras. Negara itu kan kita ada hubungan. Orang berjual ulah dapur, masa kita berjual dapur kan negara? Jadi artinya nang apa? Ya artinya pekerjaan yang secara ekonomi tidak menguntungkan. Iya, kada tepat sasaran. Iya. Mengapa menjual dapur ke negara? Kada cocok. Negara tukang olahan itu ngarannya kada tepat sasaran. Ada juga mun dapur kada bakukus, nah apa artinya Bang Yul? Itu kada diisi apa-apa kalau Naran kada dina kalau dimasake. iya. Tapi wadah ulun dapur kada bakukus marga ulun bedok belanja kalau taras makan. Jadi orang bahari dulu memadahi anak laki, memadahi nang bini, nang ini memadahi anak menantu. Bila biar ikam kada berduit,
jangan sampai tetangga melihat dapur ikam kada berkukus. Boy. Nampaklah ikam cucul ke atas kah kayu kah, supaya tetangga melihat oh ini memasak aja. Itu menjaga martabat. Oh, kawah aja makan kisahnya Ya, lah. padahal sakit juga gitu kan. Karena dulu memang kita pakai api kan, pakai api bakar. Pakai kayu. Kelihatan bila berkukus tuh lagi memasak. Iya. Jadi ibadahnya jangan sampai tetangga tahu ikam tuh kada berduit. Apakah dicucul di dapur supaya kelihatan berkukus. Menjarah banyu aja kah? Lagi bahari itu memadahi martabat tuh baik sekali Bu. Wah ini sengaja kada dibakar kukusnya supaya kada kelihatan, supaya dikasihani orang. Baik, ini mengingat waktu kita, mungkin ada kesimpulan Bu Ida di akhir acara kita, silakan. Nah, jadi lewat bahasa memang kita perlu penggunaan ekologi. Jadi baik dari binatang, dari hewan, kemudian dari peralatan, kemudian dari cara berpikir yang menunjukkan ciri khas dari Kalimantan Selatan, supaya itu untuk mengenalkan kepada dunia luar. Nah, jadi misalnya kan ada buka kahulu karena luka, buka kahilir karena tampirai. Nah, itu kan semuanya kosakata peralatan dari Kalimantan Selatan. Jadi tampirai, luka itu kan tidak mungkin di luar ya kalau Bang Jolah. Nah, jadi itu perlu dikenalkan dengan lewat mungkin peribahasa, lalu nanti akan jadi pelajaran bagi generasi muda. Baik. Terima kasih Bu Ida dan Pak Jo, Adik Irus, Bu Mary juga yang menemani saat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Paling tidak anak didik kita akan tahu ya Bu Ida, mengenal alat-alat yang bersangkutan atau berkaitan dengan bahasa tadi, flora fauna, juga cara berpikir dalam eko bahasa Banjar. Enggih. Nah, baik, kita akhirinya di sini dahulu Bu Ida, Pak Enggih. Jul. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa kembali di lain waktu dengan topik yang berbeda. Salah hilaf, minta halal, minta reda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.